Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi hari ini kita masuk ke materi Excel yang ketiga, yaitu fungsi string. Nah, fungsi string ini digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari suatu data. Jadi fungsi string terbagi menjadi 5, tapi yang sering kita gunakan yaitu hanya 3, yaitu ada left, right, dan mid. Left ini digunakan untuk mengambil karakter dimulai dari kiri atau dari depan. Kemudian right digunakan untuk mengambil karakter dimulai dari kanan atau dari belakang. Dan mid digunakan untuk mengambil karakter dimulai dari tengah. Di sini bebas, yaitu karena nanti tergantung kita mau mulai dari karakter yang keberapa. Nah, di sini ada penulisan rumus-rumusnya, ada left, right, dan mid. Jadi kita langsung aja masuk ke contohnya untuk lebih jelas. Nah, jadi di sini ada tabel dengan kata Surabaya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengambil 4 karakter dari kata Surabaya, yaitu karakter Sura. Nah, Sura ini ada di depan ya. Maka tadi yang depan itu menggunakan fungsi string left, karena dia letaknya ada di sebelah kiri. Nah, untuk penulisan rumusnya, yaitu sama dengan left, kurung buka, sel acuan, titik koma, jumlah karakter yang ingin kita ambil, tutup kurung. Nah, kita langsung coba aja di tabelnya. Jadi sama dengan left, kurung buka, sel acuannya ini ya, kata Surabayanya, titik koma, jumlah karakter yang ingin kita ambil. Sini kita akan diperintahkan untuk mengambil 4 karakter. Maka di sini kita tulis 4, tutup kurung. Jadi di sini akan tertulis kata Sura. Kemudian yang kedua yaitu ada kata Semarang. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengambil 5 karakter, yaitu kata arang. Arang ini kan ada di sebelah kanan ya, ada di belakang. Maka kanan kita menggunakan fungsi string right. Nah, penulisannya juga sama seperti left, cuma beda di depannya aja. Di sini sama dengan right, kurung buka, sel acuan, titik koma, jumlah karakter yang ingin kita ambil, kemudian tutup kurung. Jadi di sini kita langsung coba aja tabelnya. Sama dengan right, kurung buka, sel acuan, titik koma, jumlah karakternya. Di sini kan kita diperintahkan untuk mengambil 5 karakter, maka di sini kita tulis 5. Kemudian tutup kurung. Nah, nanti akan tertulis kata arang. Kemudian yang ketiga ada fungsi string mid. Nah, di sini untuk mid itu agak berbeda sedikit. Untuk penulisan rumusnya, di sini ada start karakter. Nah, penulisannya sama dengan mid, kurung buka, sel acuan, titik koma, start karakter yang ingin diambil itu misalnya kita mau dari karakter keberapa yang di tengah-tengahnya. Kemudian titik koma, jumlah karakter yang kita ambil, tutup kurung. Nah, untuk lebih jelas dan mudahnya kita langsung masuk aja ke contohnya. Di sini ada kata Surakarta. Diperintahkan kita harus mengambil 5 karakter dari tengah, yaitu kata rakar. Rakar ini kan ada di tengah. Nah, di sini kita lihat kata rakar ini dimulai dari karakter keberapa? R-nya ini nih. Di sini kan 1, 2, 3, ya kan? Dimulai dari karakter ketiga. Nah, maka di sini nanti kita tulis start karakternya itu 3. Kita coba langsung di tabelnya. Sama dengan mid, kurung buka, sel acuan, titik koma. Itu tadi start karakter kita dimulai dari karakter ketiga ya, rakar ini R-nya. Maka kita tulis di sini 3, titik koma, dan jumlah karakter yang ingin diambil yaitu 5 ya, 5 karakter. Kita tulis 5. Tutup kurung. Nah, kemudian di enter akan tertulis kata rakarnya aja dari tengah-tengah kata Surakarta. Kemudian di sini ada cara membaca karakter berdasarkan fungsi string, yaitu tadi ya. Untuk left kita bacanya dari sini, dari depan. Jadi karakter pertamanya itu yang S. Kalau right itu kita ambilnya dari belakang. maka karakter pertamanya itu yang G. Nah, untuk mid
ini kita tergantung kita mau ambil dari karakter berapa, tapi karakternya itu diambil dari urutannya itu dari kiri dulu. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke kanan. Itu. Nah, kemudian di sini kita juga akan belajar penggabungan fungsi if dan string. Fungsi if kan teman-teman udah tahu ya, minggu lalu kita udah belajar fungsi if. Nah, jadi di sini kalau misalnya penulisan if ini kan sama dengan if kurung buka sel acuan sama dengan kutip kondisi, kutip titik koma, hasil benar, kemudian hasil lain, tutup kurung. Nah, kalau misalnya kita mau gabung sama string, jadi sel acuannya ini kita ganti ke string. Nah, contohnya ini ya, sel acuannya diganti ke mid, gitu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke contohnya. Di sini kan ada tabel. Nah, di sini ada keterangannya untuk kolom tahun nih. Jadi, jika 2 digit pertama dari kode 14, maka 2014. Di sini teman-teman tahu ya, 14 ini sebagai kondisi dan 2014 ini sebagai hasil benar. Kemudian, jika 2 digit pertama dari kode 15, maka tahun 2015. Di sini teman-teman juga tahu 15 ini sebagai kondisi kedua dan 2015 ini sebagai hasil lainnya. Karena hasil lain itu selalu ada di paling bawah. Nah, jadi di sini perbedaannya petunjuknya ada kata-kata ini, jika 2 digit pertama. Nah, berarti ini kita diperintahkan untuk menggunakan fungsi string karena ada kata-kata 2 digit pertama. 2 digit pertama berarti ini ya, kode 14. Nah, ini kan ada di sebelah kiri, maka kita menggunakan fungsi stringnya si left, kiri. Nah, jadi kita coba langsung aja ke tahun ya. Jadi rumusnya itu sama dengan if kurung buka. Kalau misalnya fungsi if kan kita langsung masukin sel acuan ya. Tapi karena ini kita gabung sama fungsi string, maka sel acuannya kita ubah ke fungsi string. Sama dengan if kurung buka. Ini kita pakai left ya. Karena dari kode 14 di sini 14 ada di sebelah kiri. Left kurung buka sel acuannya ya, ini titik koma, kemudian kita mau ambil kodenya itu 2 karena 14 ini terdiri dari 2 karakter, kemudian kurung tutup sama dengan, nah ini masuk ke fungsi if yang biasa, kutip kondisi 1 yaitu 14, kutip titik koma, kutip hasil lain, hasil benar 2014, kutip titik koma dan hasil lainnya 2015, kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, bener ya, untuk kode 14 maka tahun 2014. Oh ya, jadi di sini teman-teman juga harus perhatikan kalau misalnya fungsinya itu nggak digabung, cuma fungsi if aja, itu untuk angkanya kan nggak usah pakai kutip. Tapi kalau misalnya digabung sama fungsi string, ini teman-teman pakein kutip di angkanya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk yang bawah tinggal kita tarik. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang kedua kita coba yang prodi. Di sini untuk kolom prodi, jika digit ke-3 dan 4 dari kode 15, maka prodi DKV. Dan jika digit ke-3 dan 4 dari kode 19, maka prodi IT. Nah, di sini kita tahu ya, berarti 15 ini sebagai kondisi 1, 19 ini sebagai kondisi 2, dan DKV ini sebagai hasil benar, IT sebagai hasil lainnya. Nah, di sini jika digit ke-3 dan 4, berarti adanya di tengah ya, karena 3 dan 4. Maka kita menggunakan fungsi string mid. Nah, langsung aja kita coba ke penulisan rumusnya. Jadi, sama dengan if kurung buka, kita pakai mid kurung buka sel acuan ya, karena kode dia pakainya yang kode, maka sel acuannya itu kode. Kemudian titik koma. Tadi teman-teman udah tahu kan kalau mid itu
menggunakan start karakter. Start karakternya ini kita mulai dari digit ketiga. Maka kita tulis di sini 3, titik koma, jumlah karakternya itu sebanyak 2. 3 dan 4 ya 15. Ada 2 karakter, maka kita tulis di sini 2. Kurung tutup sama dengan, kemudian ini masuk ke fungsi if yang biasa. Kondisi 1, 15, titik koma, kutip, hasil benar DKV, kutip, titik koma, hasil lainnya yaitu IT. Kemudian kutip, tutup kurung. Nah, bener ya. Untuk kode 15 yang di tengah itu DKV, dan untuk kode yang 19 kita tinggal tarik 19 IT. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita coba di kolom nama. Di sini ada 3 petunjuknya, berarti ini masuk ke if jamak ya. Nah, di sini petunjuknya jika 2 digit terakhir dari kode 23 maka nama Alfio, jika 2 digit terakhir dari kode 43 maka nama Rizky, dan jika 2 digit terakhir dari kode 53 maka nama Hanif. Nah, di sini teman-teman pasti tahu kode 23 ini sebagai kondisi 1, kode 43 sebagai kondisi 2, dan kode 53 ini sebagai kondisi yang ketiga. Nah, Alfio di sini sebagai hasil benar 1, Rizky sebagai hasil benar 2, dan Hanif sebagai hasil lainnya. Kemudian di sini jika 2 digit terakhir, maka kalau misalnya terakhir berarti kan adanya di sebelah kanan ya, terakhir nih. Berarti ini udah jelas kita menggunakan fungsi string right. Nah, kita langsung coba aja ke penulisan rumusnya. Jadi sama dengan if kurung buka, kita pakai right, kurung buka, sel acuannya karena ini kode, jadi kita sel acuannya ambil yang kode, titik koma, jumlah karakternya yaitu 2 ya, 23, 43, dan 53 itu terdiri dari 2 karakter, maka kita tulis di sini 2. Kurung tutup sama dengan, kemudian masuk ke fungsi if jamak seperti materi sebelumnya, yaitu kondisi 1, 23, kutip, titik koma, hasil benar 1 yaitu Alfio, kutip Alfio, kemudian titik koma, masuk ke if lagi karena ini jamak jadi harus ada pengulangan if. Kurung buka, ini pengulangan ini ya tetap masuk ke stringnya, jadi kita tetap tulis right, kurung buka, sel acuannya yaitu ini, titik koma 2 sama dengan kutip, kondisi 2 nya yaitu 43, kutip, titik koma, kutip, hasil benar keduanya yaitu Rizky, kutip, titik koma, kemudian masuk ke hasil lain yaitu Hanif, kutip, tutup kurung 2 kali karena hasil benarnya ada 2, kemudian kita enter. Nah, untuk yang bawahnya tinggal ditarik aja. Nah, jadi seperti itu cara penulisan fungsi string dan fungsi if jika digabung. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang masih belum paham bisa ditanyain langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.